Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersukacita, sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi dan setia kepada kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melalui semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Nahum pasal 2 dan 3. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Nahum 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita ini penuh dengan kemurahan Tuhan yang perlu kita selalu hargai. Kemurahannya ditunjukkan Tuhan dalam berbagai cara, melalui pengampunan, pemulihan, berkat, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berubah dan bertobat. Pada saat ini kita kembali belajar ada satu hal berharga dari penduduk Niniwe. Dalam Alkitab tertulis ada dua nabi yang diutus ke Niniwe. Yang pertama adalah Yunus dan kedua adalah Nahum. Rentang waktu antara Nabi Yunus dan Nabi Nahum adalah sekitar 100 tahun. Ketika Yunus pergi berbicara menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe, peringatannya telah membuat orang-orang di Niniwe bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan mereka tidak jadi mengalami penghukuman. Tuhan yang penuh dengan kemurahan memberikan mereka pengampunan dan juga kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Namun sekitar 100 tahun kemudian, penduduk Niniwe kembali berbuat dosa dan kejahatan yang begitu banyak, sehingga akhirnya mereka mengalami kehancuran setelah didahului oleh peringatan melalui Nabi Nahum terlebih dulu. Jarak waktu 100 tahun menunjukkan bahwa penduduk Niniwe telah berganti generasi. Meskipun mungkin sebagian kecil dari generasi sebelumnya masih hidup. Kita belajar di sini bahwa perlu ada warisan iman dari generasi ke generasi selanjutnya. Generasi muda perlu memperhatikan perkara-perkara rohani dan hal-hal yang benar dari generasi tua, serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jangan ikuti teladan yang jahat dan tidak benar, tapi ikutilah yang baik. Generasi tua juga perlu mewariskan iman mereka kepada generasi muda, supaya generasi selanjutnya tidak terhilang. Dalam Nahum 3 ayat yang pertama ini tertulis, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Kota Niniwe telah menjadi sebuah kota yang tidak aman, penuh dengan tindakan dosa dan kejahatan terhadap sesamanya. Kota ini juga menjadi pusat dari berbagai hal yang penuh dengan nafsu angkara untuk menguasai bangsa-bangsa lainnya dengan tindak kekerasan. Akibat dari semuanya ini, hukuman Tuhan ditimpakan atas mereka, dan kehancuran pun terjadi ketika bangsa Babel menyerbu Niniwe. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan melalui Nabi Nahum adalah agar kita menghargai kemurahan Tuhan dan tidak melupakan serta tidak meninggalkan firman-Nya. Setiap waktu kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan waktu kemurahan untuk kita pakai sebagai kesempatan melakukan yang baik dan benar, bukan yang jahat dan bukan yang tidak benar. Dalam Roma 2 ayat yang keempat tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya,
kesabaran dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mari kita jangan merasa nyaman dengan dosa. Jangan merasa bahwa berbuat dosa tidak akan membuat kita mengalami konsekuensi buruk, tidak mengalami hukuman dari Tuhan. Mari kita ketahui dan sadari bahwa dosa mempunyai konsekuensi dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, dosa membawa kita pada kebinasaan dan penghukuman kekal dari Tuhan. Mari hargai kemurahan hati Tuhan dengan hidup dalam pertobatan secara terus-menerus. Jangan berbalik lagi kepada dosa, tapi setia hidup dalam kebenaran firman-Nya, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan dan menuntun kita untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala-galanya, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk kami menghargai kemurahan hati Tuhan, tidak menyepelekan, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, tapi memakainya dengan sebaik-baiknya untuk hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau kembali lagi kepada kehidupan kami yang lama, tapi kami mau terus berjalan dalam kehidupan kami yang baru, dalam panggilan Tuhan yang kudus, panggilan Tuhan yang mulia. Kami mau sungguh-sungguh setia kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita. Berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Tuntunan-Mu Roh Kudus atas setiap kami. Kami berdoa mohon perlindungan Tuhan atas setiap kami di malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan sakit penyakit, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, mujizat terjadi, kami alami kemenangan, kelepasan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami Tuhan senantiasa untuk selalu ada dalam kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.